sekarang saya sedang berada di SMA Unggulan Cetarsa Foundation Sukoharjo. Kira-kira seberapa pintar mereka sih tentang dimensi 3? Check it out. Dimensi 3 itu apa sih, Kak? Dimensi 3. 3 ya, dimensinya ada 3. Apa sih mbaknya, nggak jelas banget sumpah. Dimensi 3 itu apa sih? Suatu objek yang memiliki ruang seperti ruang kelas. Dimensi 3 itu apa sih, Kak? Dimensi 3 yang saya ketahui itu dari bidang seni ya. Seni itu kayak nilai 3 dimensi itu yang bisa dirapet dan sesuai dengan tekstur yang sesungguhnya. Contohnya seperti patung. Patung sebenarnya teksturnya itu halus, berarti sesuai dengan patung itu yang asli ya. Luar biasa, terima kasih, Kakak. Terima kasih. Dimensi 3 itu apa sih, Kak? Ini dimensi 3 matematika, bener banget. Kalau setahu saya sih ya, dulu pas belajar di SMA, dimensi 3 di matematika itu tuh ilmu yang mempelajari tentang suatu bidang ruang. Jadi pas kita udah belajar dimensi 3 di matematika ini, terutama matematika wajib pasti, nah kita bisa tahu cara mengukur jarak, ukuran, titik atau sudut di suatu bidang kayak kubus, balok, terus limas gitu. Luar biasa, terima kasih Kakak. Dan mudah dipahami, gue bagi dimensi 3 menjadi 2 bagian. Yang pertama, menghitung jarak antar titik, dan yang kedua, mencari besar sudut. Sebelum gue membahas mengenai tentang dimensi 3 matematika lengkap, ada sebanyak mempelajari pengertian dari materi ini. Pada dasarnya, dimensi 3 matematika adalah ilmu yang mempelajari elemen-elemen ruang seperti ukuran, jarak, titik, dan sudut. Selain pengetahuan tentang ruang dan datar, dimensi 3 juga banyak mengimplementasikan ilmu Pythagoras. Ini berguna banget untuk mengukur jarak atau kedudukan garis antar titik. Kedudukan garis ini sangat penting untuk mengukur dimensi 3. Pada bidang yang sama, kedudukan dua garis terbagi menjadi dua. Yang pertama sejajar, di mana kedua garis memiliki kemiringan yang sama, dan yang kedua berpotongan, di mana kedua garis memiliki paling sedikit satu titik yang sama atau berpotongan. Nah, tadi teman-teman sudah tahu kan apa itu dimensi 3? Tapi jangan salah, itu teman-teman baru tahu apa itu pengertian dari dimensi 3 itu sendiri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus yang ada di dimensi 3 itu. Nah, daripada berlama-lama, langsung saja cus kita saksikan apa aja rumus-rumus yang ada di dimensi 3 itu sendiri. Nah, rumus di dimensi 3 itu sendiri ada 3 macam teman-teman. Yang pertama ada jarak titik ke titik, yang kedua ada jarak titik ke garis, dan yang ketiga ada jarak titik ke bidang. Nah, yang pertama ada jarak titik ke titik, yang dimana teman-teman kalau mencari jarak titik ke titik ini, misal saya contohin di sini mencari jarak titik A ke titik C, ini saya gambarkan garis barunya titik A ke titik C. Nah, sudah terlihat bahwa mencari titik A ke titik C ini tadi kan saya sudah menjelaskan mencari rumus dalam dimensi 3 itu menggunakan rumus Pythagoras. Nah, misal teman-teman lihat pada gambar ini, rumus ke titik A ke titik C ini kan hampir membentuk segitiga siku-siku, bisa dilihat sendiri. Nah, terus setelah ini saya akan mengubahnya ke gambar segitiga siku-sikunya biar teman-teman agar mudah untuk teman-teman menghayal suatu bidang itu sendiri. Misalnya saya gambarkan segitiga siku-siku. Nah, sini kan ada segitiga A, B, C, yang dimana sudut siku-sikunya itu terletak di titik B. Langsung saja kita tulis titik B berada di sudut siku-sikunya dan titik A ke C nya itu di sudut lainnya, misal A nya sini dan C nya ke sini. Nah, teman-teman pasti tahu apa itu rumus dari rumus segitiga Pythagoras. Nah, misal kan teman-teman ingin mencari rumus garis antara titik A ke titik C. Nah, itu rumusnya misalnya di sini saya misalkan garis miringnya itu A, garis ini C, terus garis ini B, garis ini C.
langsung saja membentuk rumus Pythagoras, yaitu mencari bidang A ke C. Kan garisnya sudah saya bisa menggunakan A, berarti rumusnya itu akar B ditambah C kuadrat. Nah, yang kedua yaitu ada jarak titik ke garis. Nah, yang dimana berbeda dengan mencari jarak titik ke titik. Misal kakak ingin mencari, saya ingin mencari titik A, garis A ke C ke titik D. Ya maaf, misal saya ingin mencari titik D ke garis A ke C. Paham teman-teman? Titik D ke garis A C. Nah, caranya ini cukup gampang teman-teman. Seperti tadi, permisalkan suatu titik itu ke bidang Pythagoras. Langsung saja berarti langsung digambar biar teman-teman gampang mengerjakannya. Titik D, nah digambar segitiga Pythagorasnya, terus disamakan titik-titiknya ke gambar ini. Ini kan sudut segitiga, segitiga ada di D. Di sini D, C, dan A. Nah, dan kalau ingin mencari sebuah titik ke garis itu, teman-teman harus menghubungkan dalam suatu bidang tegak. Jadi enggak sewaktu teman-teman mencarinya ke sini atau ke samping atau ke atas, tapi teman-teman harus mencarinya dalam titik terdekat. Berarti jika titik terdekat, teman-teman menghubungkan suatu titik ini ke garis ini. Jadi tengah-tengah itu bentuk garis siku-siku ke segitiga AD. Misalnya saya misalkan pada titik ini itu saya namain P, berarti titik AD P dan DCP. Nah, rumusnya ini menggunakan rumus perbandingan jika ingin mencari di garis D dengan P. Berarti rumusnya setengah dikali segitiga ADP. Kan rumus segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Berarti alasnya ini D ke P dikali A ke P sama dengan ini menggunakan rumus perbandingan, yaitu alas dari DCP yaitu DC dikali PC. Nah, sudah terlihat jika menggunakan rumus seperti ini, teman-teman gunakan setengahnya itu sama, tinggal teman-teman coba setengahnya, dan yang dicari itu adalah garis DP. Itu yang dicari adalah garis DP. Tinggal pindah ruas saja garis AP yang berarti DC kali PC per AC. Nah, seperti ini jika teman-teman ingin mencari jarak titik ke garis. Nah, rumus yang terakhir yaitu adalah jarak titik ke bidang. Dan di sini tingkat kesulitan teman-teman dalam mencari jarak itu cukup lumayan, tapi bisa kita alami dengan rumus segitiga Pythagoras sendiri. Misal di sini saya ingin mencari, misal saya di sini gambar bidang dulu A, H, C. Ini kan membentuk bidang teman-teman. Nah, bidang segitiga. Nah, misal saya ingin mencari titik D ke bidang A, C, H. Seperti ini. Nah, ini kan ini membentuk siku dan turun. Nah, di sini mulai terlihat bahwa titik D sini saya
mengamati titik tengahnya yaitu titik P lagi, bahwa sudah terlihat bahwa titik H DP ini mulai menunjukkan bahwa adanya segitiga Pythagoras itu sendiri untuk mencari jarak titik D titik ke bidang. Langsung saja teman-teman bisa gambar untuk mempermudah dalam pengerjaannya, yaitu titik D, E, D, P, paham. Nah, sama seperti mencari titik dengan garis, teman-teman kalau mencari jarak itu tidak asal lewat ke samping atau atasnya, tapi teman-teman cari jarak terdekat dari suatu titik itu. Misalnya titik D ingin mencari ke bidang A, C, H, teman-teman harus mencari dari titik terdekatnya yaitu pada garis tegak lurusnya, berarti antara tengah-tengah garis H dan P. Ini sama seperti tadi, rumus mengerjakannya atau rumus mencarinya menggunakan rumus persamaan atau rumus perbandingan, yaitu segitiga. Saya mohon maaf, ini titik tengahnya saya namain O agar mudah penyebutannya, yaitu rumus segitiga, yaitu setengah kali alasnya itu DO kali tingginya yaitu HD DH sama dengan setengah segitiga DPO alas segitiga DPO yaitu DD dikali tingginya yaitu OP. Nah, teman-teman kan di sini ingin mencari antar garis yaitu DO, yaitu jarak titik ke bidang AC tadi. Nanti bisa ditulisin setengah tadi dicoret karena sama, terus DO nya terus ditulis, karena DO nya yang dicari berarti DO sama dengan DP dikali OP, DH nya pindah luas, jadi DP dikali OP per DH. Yuk. Sudut adalah pertemuan dari dua buah garis. Pada dimensi 3, sudut terjadi antara garis dengan garis dan juga garis dengan bidang. Nah, kita dapat mencari besar sudut tersebut dengan fungsi trigonometri, yaitu cos theta, sin theta, dan juga tan theta. Nah, dalam dimensi 3, kita bisa mencari besar sudut menggunakan perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri bisa melalui segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri melalui segitiga siku-siku ini seperti ini ya teman-teman, dan perbandingan sendiri. Pasti teman-teman bertanya, gimana nih kalau segitiganya dan berbentuk segitiga siku-siku? Kan segitiga nggak cuma segitiga siku-siku. Benar banget. Pertanyaan teman-teman itu juga pernah saya tanyakan. Tapi ada rumus nih untuk mencari besaran sudut dalam bentuk segitiga sembarang. Rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB dikali cos C besar. Di mana C besar ini adalah besar sudut di depan sisi C, dan C, A, dan juga B kecil adalah panjang dari ketiga sisi segitiga. Selesai sudah pembahasan kita tentang dimensi 3 pada hari ini. Jangan lupa saksikan kami di pembahasan selanjutnya. Stay tune!